aku kira camilan sehat itu pasti hambar, ribet, dan nggak bikin puas. Sampai suatu hari aku panen sukini dari kebun belakang rumah. Dan iseng aku isi pakai ayam cincang, kasih mozzarella, terus aku panggang. Ternyata hasilnya renyah di luar, juicy di dalam, dan kejunya lumer banget. Sejak itu, resep ini jadi andalan di rumah. Gak perlu minyak, gak bikin ribet, tapi tetap penuh rasa dan kaya nutrisi. Dari kebun ke oven, sukini isi ayam dan keju ini bikin nagih banget. Cocok buat bekal anak, snack sore hari, atau ide sehat saat craving makanan gurih. Yuk bikin camilan viral ini. Rasanya kayak cheat day, tetapi tetap sehat. Dan kalau kamu suka resep sehat yang tetap enak kayak gini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen versi favoritmu. Siapa tahu ada teman kamu juga butuh ide makanan sehat. Share videonya ya. Resep lengkapnya ada di deskripsi video ini. Inilah bahan-bahan yang perlu kita persiapkan. Kita mulai dengan mempersiapkan sukininya. Sukini ini aku petik langsung dari kebun. Teksturnya ringan, rasanya lembut dan rendah kalori. Cocok banget dijadikan wadah sehat untuk isian yang gurih dan juicy. Setelah dicuci bersih, belahlah sukini memanjang, lalu keruk bagian dalamnya dengan hati-hati. Keluarkanlah isinya dan kumpulkan, tapi jangan dibuang ya. Langkah ini membantu menciptakan ruang untuk isian gurih kita sambil menjaga kulit sukini tetap utuh demi tampilan yang cantik. Ini seperti membuat mangkok kecil yang bisa dimakan, praktis dan juga cantik. Begitu dipanggang, teksturnya jadi lembut dan ringan, tapi tetap bikin puas. Bagian dalam dari sukini ini akan kita pakai untuk isian. Potong-potonglah sehingga menjadi potongan yang sangat kecil. Ini tentunya hemat, tidak ada sampah, dan tetap bergizi. Sukini itu ibaratnya kanvas kosong, netral, tapi siap menyerap semua rasa dari bumbu dan isian. Sayuran hijau yang satu ini sering disangka ketimun. Padahal diam-diam sukini adalah bintang dapur yang underrated. Sekarang kita akan mengubah bahan ini menjadi isian yang juicy dan penuh rasa. Kita panaskan sedikit minyak zaitun. Gunakan minyak zaitun secukupnya saja, cukup buat membantu proses pemanggangan biar golden crispy tanpa digoreng. Lemak sehat ini baik untuk jantung dan kulit.
Lalu tumis bawang putih. Saat aromanya menyentuh udara, maka kita tahu bahwa rasa mulai terbentuk. Walaupun kecil, bawang putih mempunyai rasa kuat dan manfaat yang besar. Antiinflamasi alami dan bikin aroma semakin mantap. Kemudian masukkan bawang bombay. Bawang bombay memberikan rasa manis alami dan aroma gurih saat ditumis, plus tinggi antioksidannya juga. Aroma harumnya mulai keluar, itu petanda kita masuk ke inti rasa. Masukkan ayam cincang dan aduk sampai warnanya berubah. Di tahap ini, dapur mulai harum dengan kombinasi manis gurih dari ayam dan juga dari bawang. Ayam cincang menjadi sumber protein tanpa lemak, cepat matang, dan gampang meresap bumbu. Membuat masakan ini lebih mengenyangkan tapi tetap ringan. Begitu ayam mulai matang, tambahkanlah paprika dan daging zucchini yang tadi kita keruk. Paprika merah, hijau, dan kuning memberikan warna yang cantik dan rasa manis yang segar. Kaya akan vitamin A dan vitamin C juga. Jadi sehat tapi juga sedap. Gak cuma enak, bahan-bahan ini juga punya segudang manfaat. Zucchini rendah kalori, tetapi tinggi vitamin C dan antioksidan. Artinya, pas banget buat kamu yang pengen makan kenyang, tetap sehat, dan bonusnya membantu kulit tetap cerah dari dalam. Saat semuanya mulai menyatu, tambahkan saus tomat yang menjadi perekat rasa, menyatukan semua bahan dan memberikan rasa umami yang halus. Oregano membuat aroma herbinya dan segar, seperti masakan Mediterania dan punya khasiat antibakteria alami. Garam dan lada berikan cukup sedikit saja biar rasa alami dari bahan-bahannya tetap menonjol. Bahan perasa ini bukan perasa biasa. Mereka adalah jantung dari profil rasanya. Aduk perlahan hingga semua tercampur rata dan air dari sayuran mulai menyusut. Hasil akhirnya, isian yang hangat beraroma segar dan siap dimasukkan ke zucchini boat kita. Bukan wadah untuk isian yang sudah matang, pindahkan isian ke wadah tersebut dan siap untuk diisikan ke zucchini boatnya. Sekarang bagian paling seru, mengisi zucchini. Ambil campuran ayam yang tadi sudah wangi sekali dan masukkan ke dalam perahu zucchini. Pastikan penuh sampai ke ujung karena nggak ada yang mau setengah-setengah kan?
Lalu taburilah dengan keju mozzarella. Ini bagian yang paling semua orang gak sabar. Saat dipanggang, kejunya akan meleleh dan membentuk lapisan keemasan yang renyah di atasnya. Keju mozzarella membuat kejutan lumer pas dipanggang. Lembut, creamy, dan sumber kalsium juga. Sekarang semua zucchini botnya sudah ditaburi dengan keju mozzarella. Saatnya memanggang ke dalam oven agar lebih gurih, nikmat, dan masak dengan sempurna. Pangganglah di dalam oven dengan suhu 200 derajat Celcius selama 15-20 menit. Saat keju mulai meletup-letup dan harum keju panggang memenuhi dapur, itulah momen ketika semua orang mulai nanya, udah mateng belum? Dan sekarang yuk kita plating cantik. Inilah beberapa cara platingnya. Ide plating pertama. Siapkan piring saji, susun zucchini satu persatu dengan hati-hati. Potong ketimun tipis-tipis dan bulat. Cherry tomato dibelah dua. Kapsikum merah dipotong melengkung. Beginilah cara menyusun garnisnya. Garnish irisan ketimun, cherry tomato, dan juga kapsikum merah membuat hidangan semakin segar dan menggoda. Dan tambahkan potongan kecil daun parsley keriting. Untuk sentuhan akhir, taburilah sedikit daun dill, daun bawang, dan sesame seed di atas zucchini botnya. Inilah tampilan akhirnya. Sehat, berwarna, dan menggoda selera. Sederhana, sehat, dan terlihat seperti hidangan restoran, padahal bikin sendiri di rumah. Ide plating kedua. Di sini kita menggunakan piring saji yang berbentuk persegi panjang. Susunlah zucchini bot di atasnya dengan rapi. Bahan garnish yang kita gunakan sama dengan sebelumnya, yaitu ketimun, paprika merah, dan juga potongan daun parsley keriting. Tambahkan juga potongan cherry tomato. Hasil akhirnya seperti ini, seimbang antara rasa, gizi, dan juga estetika. Ide plating ketiga. Dengan menggunakan single plate, kita bisa plating zucchini bot ini dengan hiasan bunga yang indah. Tangkai bunganya dari potongan sisa ketimun, bunganya dengan cherry tomato, daunnya dari parsley keriting. Di atas zucchini bot, kalian bisa tambahkan garnish sesuai dengan selera kalian. Beginilah presentasi akhirnya yang bisa kamu coba di rumah. Ide plating lainnya. Kalian bisa menambahkan saus tomat atau sambal bersama dengan hidangan. Bila kalian suka pedas dan tidak ingin terlihat ada bentuk cabenya,
kalian bisa menambahkan potongan cabai yang sangat lembut. Atau bagi yang tidak suka pedas, cukup tambahkan taburan biji wijen dan daun bawang di atasnya. Jadi, kalau kamu bosan dengan makanan diet yang rasanya kayak rumput, tunggu dulu. Yang ini beda. Crispy di luar, juicy di dalam, kejunya meleleh sempurna. Ini comfort food versi sehat. Bukan sekedar enak, tapi juga penuh warna, gizi, dan rasa yang bikin hati senang. Ini bukan tentang diet ketat, ini tentang mencintai tubuh lewat makanan yang lezat. Versi lebih sehat dari camilan favorit kalian, tapi tanpa rasa bersalah. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa klik like dan subscribe ya. Dan share juga ke teman-teman kamu yang lagi cari ide makanan sehat tapi tetap nikmat. Karena masak sehat itu gak harus rumit dan kamu gak perlu sendirian dalam perjalanan makanan sehatmu. Yuk kita terus masak, tumbuh, dan hidup sehat bareng-bareng.